Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa salat Isya berjamaah. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang terakhir kita di Masjid 17 ini kita sholat tarawih, dan kami dari takmir Masjid 17 Purwokerto ini barangkali selama ini kegiatan bulan suci Ramadan ya kurang berkenan di hati jamaah sekalian, maka kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Kami menganggap bahwasanya COVID itu belum selesai karena Muhammadiyah belum mencabut ya. Tetapi kita berkeyakinan bahwasanya virus ini sudah berkurang, sehingga kemudian Banyumas level 1, sehingga kemudian kita mengadakan acara yang normal. Tetapi memang kita belum mengadakan buka bersama dengan besar-besaran, masih skalanya kecil. Termasuk i'tikaf juga kita belum besar-besaran, tidak sebagaimana di Masjid Agung, Masjid Jenderal Sudirman dan masjid-masjid yang lain. Tetapi kita masih menyelenggarakan secara internal, artinya jamaah di sekitar Masjid Agung i'tikaf, tetapi kita belum menyelenggarakan sahur bersama. Sehingga dengan keterbatasan ini maka kami selaku takmir masjid ya, kami mohon maaf yang sebenar-benarnya, sebesar-besarnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dan kami sebagai takmir masjid yang pertama memberikan motivasi kepada diri kita sendiri bahwasanya walaupun bulan suci Ramadan pergi, tetapi ibadah kita jangan sampai kendor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang begitu Ramadan selesai ya ibadahnya selesai. Yang biasanya tadarus Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan 1 juz per hari, begitu bulan Syawal ya sudah, kadang-kadang lupa, tidak dibaca lagi. Atau yang biasanya sholat tarawih atau qiyamul lail atau sholat tahajud, begitu selesai bulan suci Ramadan masuk bulan Syawal ya lupa juga. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita berusaha untuk istiqamah ya. Karena di antara orang-orang yang diterima amal ibadahnya adalah bagaimana kita beristiqamah setelah Ramadan. Kaifa nastaqim ba'da Ramadan. Bagaimana kita beristiqamah setelah bulan suci Ramadan selesai. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung, artinya bisa berjalan dengan cepat. Kita rasanya baru beberapa hari yang lalu kita berpuasa, tetapi malam ini adalah malam yang ke-30. Sehingga kemudian itu hari terasa begitu cepat ya. Yang kemudian bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Dan sebagai kaum muslimin ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah berpuasa, maka kita mengambil hikmah berpuasa. Hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Berarti saat ini, sekarang ini, besok di hari Ahad, kemudian hari Senin, maka kemudian berarti ketakwaan kita harus lebih baik daripada ketika di bulan Sya'ban. Ketika di bulan Syawal berarti ketakwaan kita lebih baik. Takwa itu apa? Takwa itu adalah takut kepada Allah.
Berarti begitu bulan Syawal, rasa takut kepada Allah itu lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum Ramadan. Karena yang namanya takwa adalah takut kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Berpuasa itu adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hikmah berpuasa adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini, berarti tujuannya puasa adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan kita sekarang ini seharusnya lebih bertakwa dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ketika bertakwa berarti tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di rumah saja. Kadang-kadang di masjid itu bertakwa, tapi di rumah ketakwaan itu sedikit berkurang, sehingga masih marah kepada istrinya, masih marah kepada putra-putrinya. Kadang-kadang marahnya tidak beralasan, karena ketakwaan itu kadang-kadang di masjid. Apalagi kemudian kalau di pasar, di kantor, itu ketakwaannya berkurang. Makanya takwa itu tidak hanya di masjid ya, tetapi kita terapkan di seluruh kehidupan kita, yaitu baik itu di rumah, di kantor, kita berusaha untuk bertakwa. Rasulullah SAW itu menerapkan ketakwaan itu kepada putra-putrinya dan termasuk cucunya. Suatu ketika Hasan dan Husain itu makan yang namanya korma sedekah. Ya, korma sedekah. Anak cucu Nabi itu haram makan sedekah. Nabi kita Muhammad SAW halal memakan hadiah, tetapi haram sedekah. Nah, Hasan dan Husain itu biasa yang namanya main di tempat mbahnya. Itu kadang-kadang kalau ada makanan yang namanya kecil itu dimakan. Nah, itu kebetulan di situ ada korma sedekah. Begitu Nabi tahu dia makan korma sedekah, maka Nabi memerintahkan kepada cucunya yang masih kecil, yang masih balita barangkali, itu diminta untuk dimuntahkan, gitu ya, supaya dimuntahkan. Ini karena hati-hati, takut sekali anak cucunya makan dari sesuatu yang haram. Maka ini yang disebut dengan takwa. Makanya seorang kakek, seorang mbah ini harus memperhatikan apakah cucunya dikasih makanan dari makanan yang halal atau makanan yang haram. Ini namanya takwa ya. Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, yang kita makan, sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, ini menjadi sesuatu yang menyebabkan menjadi berat. Di antaranya adalah doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat ketika kita menghadapi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang besar, yang kecil itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar maupun yang kecil itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai pribadi ya, yang bertakwa itu kita memikirkan sesuatu hal yang sifatnya kecil ya. Apalagi sesuatu yang sifatnya ibadah. Sesuatu yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat salat kita lihat ya. Kemudian ibadah-ibadah kita. Bagi yang belum berzakat, belum bersedekah, maka kemudian kita bersihkan jiwa kita dengan bersedekah. Karena yang namanya sedekah itu tidak hanya membersihkan harta, tetapi membersihkan jiwa. Di antaranya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh shadaqatan tutahhirukum wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi yang namanya sedekah itu adalah di antaranya adalah membersihkan mereka. Jiwa yang dibersihkan adalah jiwa. Jiwanya dibersihkan dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sehingga kemudian kita menunaikan zakat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, di hari yang terakhir ini kita lihat zakat fitrahnya, zakat malnya kita lihat kembali, sehingga kemudian harta kita bersih, jiwa kita bersih. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali bahwasanya kita menjadi pribadi yang bertakwa.
Kemudian jamaah yang dimana Allah, yang berikutnya adalah ketika calon-calon penduduk surga. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang beriman kepada hari kiamat. Di hari kiamat kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang beriman, orang munafik, dan orang kafir. Nah, calon-calon penghuni surga itu ketika mau masuk surga itu tidak ada jalan lain kecuali harus meniti yang namanya as-sirat, yaitu jembatan di atas neraka jahanam. Nah, setiap orang yang akan masuk surga itu harus meniti yang namanya sirat sebagai jalan satu-satunya dan tidak ada jalan alternatif. Ibaratnya jalan itu cuma satu, nggak ada yang lain. Tidak ada jalan alternatif. Dan yang bisa meniti sirat itu adalah hanya orang beriman. Orang kafir nggak bisa, orang munafik juga tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana caranya orang beriman ini meniti sirat? Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang meniti sirat gambarannya adalah bagaimana seseorang itu meniti as-siratal mustaqim di dunia. Bagaimana dia beristiqamah ketika meniti as-siratal mustaqim. Makanya beribadah itu tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Beribadah itu setelah bulan suci Ramadan pergi, berarti kita tetap meneruskan ibadah. Kita berusaha untuk istiqamah. Sehingga kemudian ketika meniti as-sirat kita itu lancar. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana seseorang itu meniti sirat. Kecepatan yang paling tinggi adalah seperti barqun, seperti kilat. Jadi lap sudah sampai sana, tarfatain. Kemudian yang kedua itu adalah kecepatannya seperti rih, seperti angin yang berhembus. Hus gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah seperti tair, seperti burung. Kemudian yang berikutnya adalah seperti orang yang berlari. Nah, kemudian kecepatannya itu adalah tergantung bagaimana kita istiqamah di dalam meniti as-siratal mustaqim di dunia ini. Kalau seandainya kita meniti siratal mustaqim, meniti jalan Islam dengan istiqamah, maka akan dipermudah ketika meniti as-sirat di atas neraka jahanam. Ketika meniti as-sirat di atas neraka jahanam itu kita akan dimudahkan oleh Allah karena kita istiqamah ketika kita mengamalkan Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim? As-siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat itu? Yaitu para nabi. Para nabi. Kemudian para siddiqin, itu para as-siddiq, di antaranya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Kemudian wasyuhada, yaitu para orang-orang yang meninggal mati syahid, di antaranya adalah Umar, Utsman, Ali. Wassalihin, dan para orang-orang saleh, itu para sahabat. Ini adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Maka kita meniti as-siratal mustaqim, yaitu jalannya para nabi. Jadi orang yang diberi nikmat itu bukan diberi nikmat harta yang banyak, bukan. Tetapi nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, hidayah taufik. Karena hidayah itu ada 2. Yang pertama adalah hidayah irsyad, bimbingan, pengetahuan, pemahaman. Yang kedua adalah taufik. Taufik itu adalah menerima bimbingan tersebut dan mau mengamalkan. Itu namanya taufik. Makanya kalau misalnya ada orang yang tahu sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian, berapa? 27 kali lipat, 27 derajat. Semua orang tahu. Mereka sudah paham. Ini berarti sudah mendapatkan hidayah yang namanya al-bayan atau irsyad, bimbingan. Tetapi tidak semua orang mau sholat berjamaah karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita setiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Adalah kita mohon kepada Allah hidayah.
Dua hidayah ini, hidayah irsyad, bimbingan, dan hidayah taufik. Bimbingan di sini karena tidak semua ajaran agama, belum semua ajaran agama kita faham. Dari mulai surat Al-Baqarah sampai An-Nas, itu belum tentu kita sudah baca semua. Hadis Bukhari, hadis Muslim, itu belum tentu kita sudah baca semua. Belum hadis-hadis yang lain. Kadang-kadang juga kita tidak faham. Maka kita berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Ternyata ada satu risalah Nabi, perintah dari Nabi yang belum pernah kita ketahui. Kemudian kita ternyata tahu dan kita berusaha melaksanakan. Itu namanya taufik. Jadi jamaah yang dimulai Allah, ini kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan hidayah untuk meniti as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Nah, meniti as-sirat di sini adalah bagaimana kita beristiqamah beribadah di dunia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita di penghujung bulan suci Ramadan ini, ibadah kita jangan sampai kendor. Kita masih ada semalam lagi, ya. Barangkali malam Lailatul Qadar itu ternyata turunnya malam terakhir. Maka bagi panjenengan yang masih ada kesempatan ya beribadah kepada Allah, maka laksanakan, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang belum berzakat, berzakat. Yang belum bawa uang, minta nomor rekening gitu ya. Itu sesuatu yang mudah gitu ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita ya, masih malas gitu ya, berarti ketakwaan kita berarti belum meningkat. Sehingga kita harus mengintrospeksi kepada diri kita sendiri. Karena orang yang cerdas ya, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu. Orang yang cerdas ya adalah orang yang memuhasabah kepada diri kita sendiri, bisa mengekang hawa nafsu. Itu adalah orang yang cerdas. Al-kayyis mandana nafsahu, kata Nabi. Orang yang cerdas itu yang bisa mengekang hawa nafsu, menghisab, mengintrospeksi nafsu kita. Tetapi orang yang lemah, al-ajiz, orang yang lemah, itu adalah manittaba'u hawahu nafsahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ketika punya duit, wah eman-eman lah, zakatnya besok saja. Padahal menunda zakat itu adalah kezaliman. Sudah punya duit, belum nyarutang, itu juga kezaliman. Bis duit, orang nyarutang, itu juga apa? Kezaliman. Sudah punya uang untuk berzakat ditunda-tunda, itu juga termasuk kezaliman. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah ya, kita berusaha setiap sesuatu yang hawa nafsu pada diri kita sendiri, berusaha untuk kita tundukkan, kita mengikuti jalan hidayah, yaitu jalannya para nabi, para syuhada wassalihin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini nasihat bagi saya sendiri dan kepada jamaah sekalian ya, mudah-mudahan kita bisa istiqamah ya. Setelah kita ditinggal yaitu di bulan suci Ramadan ini, kita semakin istiqamah ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, siyamana wa siyamakum, puasa kita dan puasa panjenengan, ibadah kita dan ibadah panjenengan semua. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.